Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa tetap muka lagi walaupun dengan asinkron melalui video ini. Semoga dengan video ini dapat membantu Mas Mbak semua untuk memahami materi mata kuliah matematika, dalam hal ini subbahasan limit tak hingga. Adapun kompetisi yang diharapkan setelah Mas Mbak menempuh perkuliahan pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah memahami konsep limit tak hingga, kemudian mampu menemukan solusi pada permasalahan limit tak hingga. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat operasi pada operasi limit, khususnya yang berhubungan dengan limit tak hingga. Jadi, di pertemuan sebelumnya, video sebelumnya, di materi limit sudah saya bahas beberapa teknik yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah limit. Hari ini khusus limit tak hingga. Baik, sifat dasar limit yang pertama ini jika Mas Mbak ketemu dengan soal misalkan limit X mendekati tak hingga 1/X. Untuk memahami permasalahan ini, saya akan mencoba beberapa percobaan numerik, misalkan 1/10, misalkan nilainya adalah 0,1. Kemudian 1/100, misalkan hasilnya adalah 0,01. Dan kalau kita coba 1/1000, itu hasilnya adalah 0,001. Sehingga dengan demikian ketika kita extend X-nya itu mendekati tak hingga, atau dengan kata lain 1/tak hingga, nilainya adalah 0. Karena kalau dibagi misalkan sangat besar sekali, itu nilainya akan mendekati 0. Jadi bisa kita nyatakan bahwa untuk limit X mendekati tak hingga 1/X sama dengan 1/tak hingga sama dengan 0. Begitu juga ketika limit X mendekati negatif tak hingga 1/X misalkan. Nah, kita coba juga misalkan 1/-10 hasilnya adalah min 0,1. 1 min 100 misalkan hasilnya adalah min 0,01. 1/1000 tentunya negatif ya, hasilnya adalah min 0,001. Dengan demikian kalau kita extend penyebutnya ini sampai, kalau kita masukkan di sini 1/negatif tak hingga, hasilnya juga tetap 0. Jadi ketika negatif ini tak hingga positif dan tak hingga negatif ini hasilnya sama, maka valid. Jadi Mas Mbak ketika ketemu soal yang seperti ini jawabnya adalah 0. Baik, itu sifat yang pertama yang harus Mas Mbak ketahui. Jadi sehingga ketika kita melakukan operasi perhitungan nanti paham dari mana asalnya gitu ya. Kemudian selanjutnya jika ketemu yang seperti ini, limit X mendekati tak hingga 1/X². Ini juga sama dengan 0. Jadi kalau Mas Mbak melakukan operasi numerik tadi, itu juga hasilnya adalah 0. Sehingga kita bisa extend hubungnya adalah limit X mendekati tak hingga 1/X² itu sama dengan 0. Untuk sekali lagi R sama dengan positif. Jadi lebih dari X positif dalam kurung R-nya lebih dari 0. Jadi berlaku hukum ini ya Mas Mbak. Jadi kalau penyebutnya itu pangkatnya lebih tinggi, maka hasilnya adalah 0. Karena bilangan berapapun kalau dibagi tak hingga hasilnya adalah 0. Baik. Ini adalah sifat dasar dari limit tak hingga. Selanjutnya tetap saya sampaikan kepada Anda metode penyelesaian permasalahan limit. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penyelesaian permasalahan limit. Jadi saya ulang lagi, ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin, bahwa ada 4 metode ini. Yang pertama adalah substitusi langsung, kemudian pemfaktoran, kemudian penyamaan penyebut, dan selanjutnya adalah perkalian dengan konjugate ya Mas Mbak ya. Jadi kalau kasus yang tadi misalkan limit X mendekati tak hingga 1/X, itu boleh kita substitusi langsung, hasilnya adalah 0. Itu namanya substitusi langsung. Baik.
Selanjutnya saya akan masuk ke contoh soal. Harapannya dengan contoh soal yang akan kita bahas nanti dapat membantu Anda semua untuk memahami materi bahasan. Soal yang pertama ini limit X mendekati tak hingga 3/2X plus 5. Maka karena ada unsur X di masing-masing bagian, maka boleh kita kerjakan. Caranya adalah kita samakan dulu. Karena ada X itu berusaha kita hilangkan ya Mas Mbak ya. Jadi yang atas kita kalikan 1/X, yang bawah juga kita kalikan 1/X. Sehingga hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga 3/X dibagi 2X/X plus 5/X ini ya. Atau bisa kita nyatakan dalam bentuk, karena ini X/X ini hilang, boleh kita coret, sehingga ini adalah yang atas itu 3 limit X mendekati tak hingga dikalikan 1/X, di 3-nya dikeluarkan, dibagi 2 plus, nah 2-nya boleh keluar, nanti dia skalar biasa, nggak ada unsur X-nya, plus 5 limit X mendekati tak hingga 1/X gitu ya Mas Mbak. Nah, Mas Mbak sudah tahu bahwa tadi kalau ada limit X mendekati tak hingga 1/X itu nilainya adalah 0. Jadi ini ada limit X mendekati tak hingga 1/X, maka 0, limit X mendekati tak hingga 1/X juga 0. Maka nilainya adalah 3 dikalikan 0 dibagi 2 plus 5 dikalikan 0. Nah, yang atas 0 menyebutnya 2. Sehingga 0 dibagi 2 adalah 0. Gitu ya. Jadi ini adalah hasil dari pengerjaan soal yang pertama. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini ada limit X mendekati tak hingga 6X min 3/3X plus 4. Maka dengan cara yang sama seperti tadi, X-nya itu pangkatnya 1. Maka untuk menetralisir itu, maka kita lakukan dikalikan 1/X, kalikan 1/X. Sehingga hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga 6X/X dikurangi 3/X dibagi 3X/X plus 4/X. Nah, seperti ini ya Mas Mbak. Nah, ini bisa kita coret 6, yang ini 3, yang ini. Nah, tadi kita sudah tahu kalau ada unsur yang seperti ini 3/X itu hasilnya adalah 0. Maka kalau kita substitusi langsung, kita percepat, hasilnya adalah 8 min 0 dibagi 6 ini ya. 6 min 0 dibagi 3 plus 0. Hasilnya adalah 6/3 sama dengan 2. Atau kalau mau diperpanjang, ini boleh nanti menjadi sama dengan 6 dikurangi 3 dikalikan limit 1/X dibagi 3 plus 4 limit, ini X mendekati tak hingga juga, tak hingga 1/X. Jadi sama dengan 6 min 0 plus 3 plus 0. Sama dengan 6/3 sama dengan 2. Sama. Boleh nanti kalau mau lebih cepat. Pokoknya intinya prinsipnya seperti ini. Jadi kalau ada limit X
mendekati tak hingga 1 per X itu hasilnya adalah 0. Baik, ini soal yang nomor 2 harapannya bisa dipahami oleh Mas Mbak semua. Selanjutnya saya akan beralih ke soal selanjutnya. Pada soal selanjutnya, limit X mendekati tak hingga 4 min 5X pangkat 3, kemudian dibagi 2X plus 5X pangkat 3 plus 4. Sehingga cara menetralisirnya adalah dengan dikalikan, karena pangkat tertingginya adalah pangkat 3, maka kita kalikan pangkat 3. Sehingga 1 per X pangkat 3 kalikan 1 per X pangkat 3. Hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga 4 per X pangkat 3 dikurangi 5X pangkat 3 per X pangkat 3. 2X per X pangkat 3 plus 5X pangkat 3 per X pangkat 3, terakhir 4 per X pangkat 3. Baik, ini bisa kita hilangkan, jadi tinggal 5, yang ini juga tinggal 5. Yang ini, atau kita sederhanakan menjadi limit X mendekati tak hingga 4 per X pangkat 3 min 5. Kemudian ini 2 per X kuadrat plus 5 plus 4 per X pangkat 3. Jadi yang ada unsur X-nya ini nilainya 0 ya Mas Mbak ya. Nah ini 0, pokoknya ada penyebutnya X. Maka nilainya adalah 0 min 5 dibagi 0 plus 5 plus 0. Hasilnya adalah min 5 per 5, hasilnya adalah min 1. Ini adalah solusi untuk soal nomor 3. Selanjutnya kita akan mempelajari soal yang keempat. Jadi pada soal yang keempat ini bentuknya adalah limit X mendekati tak hingga dalam kurung 4X kuadrat min 6 dibagi 4X min 4. Maka kalau kita lihat pangkat tertingginya adalah X kuadrat tapi di dalam akar itu, maka 1 per X biasa. Maka untuk menyamakan ini juga X biasa, sehingga dikalikan 1 per X, ini juga dikalikan 1 per X, sehingga ini bentuknya nanti menjadi limit X mendekati tak hingga yang atas itu kalau jadikan akar 4X kuadrat min 6 dikalikan kalau di dalam akar itu 1 per X kuadrat. Yang bawah langsung aja 4X per X dikurangi 4 per X. Nah ini hilang. Atau sama dengan yang ini menjadi limit X mendekati tak hingga akarnya itu menjadi 4X kuadrat dikalikan X kuadrat hasilnya 4 min 6 per X kuadrat. 4 min 4 per X. Nah, atau kalau kita substitusi langsung tak hingganya menjadi akar 4 min 0 4 min 0. Jadi sama dengan akar 4 per 4 itu sama dengan 2 per 4 atau 1 per 2. Ini adalah hasil untuk soal nomor 4. Semoga bisa dipahami ya Mas Mbak semua. Selanjutnya saya akan bergeser untuk soal nomor 5. Jadi pada soal nomor 5 ini derajat pangkatnya lebih tinggi yaitu X pangkat 3. Jadi X pangkat 3 itu kalau dalam akar, jadi kalau di luar akar itu X pangkat 3. X pangkat 6 jadi X pangkat 3, ini X pangkat 3. Jadi
pengalinya adalah dikalikan 1 per X pangkat 3, yang bawah juga dikalikan 1 per X pangkat 3. Sama dengan limit X mendekati tak hingga akarnya itu 16X pangkat 6 min X kuadrat dikalikan 1 per X pangkat 6. Yang bawah itu langsung aja dikalikan 2X pangkat 3 per X pangkat 3 plus 4 dibagi X pangkat 3. Jadi sama dengan ini langsung ya, 16X pangkat 6 dikalikan ini sama dengan 16 ini min 1 per X pangkat 4 dibagi ini hilang jadi 2 plus 4 per X pangkat 3. Jadi kalau kita substitusi langsung tak hingganya jadi akar 16 min 0 dibagi 2 plus 0. Jadi sama dengan akar 16 per 2 atau 4 per 2 sama dengan 2. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 5. Jadi semoga bisa dipahami. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 6. Baik Mas Mbak, pada soal nomor 6 ini yang akan kita bahas adalah bentuknya limit X mendekati tak hingga dalam kurung akar 4X kuadrat plus X min 3X per 2. Jadi kalau Mas Mbak ketemu soal seperti ini, maka harus dikalikan terlebih dulu dengan sekawan atau konjugatnya. Jadi dikalikan dengan 4X kuadrat plus X plus 3X. Jadi kalau ini min, sini plus tandanya. Per sama 4X kuadrat plus X plus 3X. Hasilnya adalah di limit X mendekati tak hingga. Nah ini kalikan aja langsung. 4X kuadrat plus X. Nah X-nya hilang ya. Ini min 3X kalikan ini plus 3X. Jadi saling menghilangkan. Yang terakhir itu min 9X kuadrat. Dibagi. Nah, yang ini jadi 2 dikalikan akar 4X kuadrat plus X plus 3X. Nah, ini dalam akar. Kemudian, karena bentuknya seperti ini, kita tulis lagi ya, Mas Mbak. Limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat plus X min 9X kuadrat dibagi 2 dikalikan 4X kuadrat plus X. Ini dalam akar tentunya ditambah 3X. Karena bentuknya seperti ini bisa kita saling hilangkan sehingga hasilnya limit X mendekati tak hingga 4X kuadrat dikurangi 9 hasilnya adalah min 5X kuadrat plus X ditambah akar 2 dikalikan 4X kuadrat plus X plus 3X. Nah seperti ini pangkatnya paling tinggi adalah X kuadrat. Maka ini kita kalikan semua dengan 1 per X pangkat 2. Ya, hasilnya maka menjadi limit X mendekati tak hingga min 5X kuadrat per X kuadrat plus X per X kuadrat dibagi 2. Kalau dalam akar maka hasilnya adalah ini ya Mas Mbak. Jadi 2 4X kuadrat plus X ini dikalikan 1 per X pangkat 4 di akarnya. Kemudian ditambah ini karena 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6X per X kuadrat.
Baik, kalau kita substitusi ini hilang ya, limit X mendekati tak hingga min 5 plus X kuadrat. Jadi ini 1 per X ya, Mbak. Per 2, ini 4X kuadrat adalah akarnya 4 per X kuadrat plus 1 per X pangkat 3 plus 6 per X. Nah, kalau kita substitusi hasilnya adalah min 5 plus 0, 2 dikalikan akar, ada X nya berarti 0 plus 0 plus 6 per X. 6 per X ini juga 0, sehingga hasilnya adalah min 5 per 2 dikalikan 0 plus 0 itu hasilnya 0 sama dengan tak hingga. Ini adalah jawaban dari soal yang nomor 6. Jadi kalau ketemu bentuk yang seperti ini harus diselesaikan dulu dikalikan dengan konjugatnya ya Mas Mbak ya. Jadi ada akar, kemudian ada plus, ini beda operasi, sudah di luar akar. Atau kalau akarnya double, ini ada akar min akar lagi, itu harus dikalikan dulu dengan konjugatnya. Baik, itu adalah bahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.